kalau kita lihat tadi ada kantor, server dan internet. Masih ada di kantor, ini server, kemudian ini kantor ya. Kemudian ini ada routernya dua, masing-masing. Kemudian tipe yang digunakan di sini ISR 4331. Ini sebenarnya fungsinya adalah firewall ISR ya. Coba kalau kita cek ISR 4331. Ini di bagian network device ya, router. Ini yang 4431 ini. Coba kalau kita lihat untuk speknya, ya. Jadi kalau kita lihat dia punya modul. Ini ada fast Ethernet, kemudian ini SFP ya, ini untuk fiber optic. Ini untuk LAN ya. Perhatikan, nah ini nanti kalau misalkan kamu ini dicatat untuk modulnya. Jadi tipenya ini adalah perangkat yang speknya gitu ya. Jadi ada gigabit Ethernetnya 3 ya. Kemudian ada frame relay. Nah ini untuk tipe ISR 4331. Jadi kalau ditanya nanti modulnya apa aja, berarti yang ada di bagian fisikal, kemudian ini ya modulnya. Ini cover tuh yang ini. Nah, ini untuk fungsi switching port. Nah, ini juga dikatakan ya. Ini untuk fiber optic. Oke. Ya. Jadi kita bisa cek di bagian fisikal. Kemudian modul ini adalah modul yang terpasang di perangkat router. Tipenya nanti ini. Kemudian kalau ditanya operating sistemnya, Anda bisa perhatikan di sini di bagian CLI. Ini ada. Nah ini ya. Cisco iOS software, software X86 Linux. Ya, nah ini. Ini tipenya, nah ini, jadi jenis routernya menggunakan Cisco ISR 4331. Ini untuk speknya, ya prosesornya berapa, gitu ya, berapa interface-nya tadi ya, yang di modul tadi, 3 gigabit interface, nah ini. Ya, kemudian tadi kan ada serial. Nah serial kan kalau misalkan dia nggak ada di sini, Anda harus nambahkan modul. Ya, tinggal dimatikan, tinggal tambahkan modul apa yang mau ditambahkan. Ini kan serial ya. Ini serial. Ini berarti yang ini. Oke ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ditulis speknya, ditanya speknya itu ada di dalam, diklik 2 kali aja nih routernya. Nanti muncul, dia ada modul-modulnya. Kemudian dicari ini untuk tipe OS yang digunakannya, ya termasuk kalau kita mau lihat spesifikasi si perangkat routernya. Oke, nah itu tadi ada berapa? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian dikasih nama masing-masing. Tinggal ditambah aja di sini 1. Ini 1. Kemudian dikasih nama, kasih namanya apa ini? Router kantor, router server,
ada server internet. Jadi di sini ada server 2. Kita tambahkan aja server itu di end device. Ada server ya, ada 2 server di sini. Di sini ada 1 server. Ya. Kemudian di sini tadi ada access point kan? Access point berarti access point di network device, kemudian di bagian ini ya, wireless device. Nah, ini ada pilihan macam-macam nih access point-nya ya. Oke, kalau kita lihat di gambar di sini, ini pakai yang generik ya. Ini berarti pakai ini. Saya kasih nama di sini HP ya, HP 1. Jadi yang pertama itu komponen-komponennya dulu ya, yang ditambahkan ini ada repeater, ini ada server, ini yang udah mungkin ini harus ada switch di sini ya, harus ada switch, ini ada di dua server, ini harus ada switch di sini. Oke, di bagian device kemudian switch, ini saya pakai bus 960. Jadi ini bisa jadi ini cuma gambaran kasarnya gitu. Bisa jadi nanti pada saat observasi itu sesuai dengan poin nomor 5. Spesifikasi perangkat komputer dan kabel switch server ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan ini yang menjadi perusahaan nanti si asal. Jadi dia nanti. Jadi ini hanya gambaran kasarnya gitu ya. Ini kan nggak ada switch, gitu kan nggak mungkin server gimana connect kalau nggak ada switch gitu ya. Nah, ini salah satu, ini biasanya jebakannya seperti itu gitu ya. Server nanti connect kemana gitu ya. Nah ini makanya ini tadi dinamakan switch di sini. Nah baru dihubungkan. Nah ini kita pakai connection gitu ya. Nah ini pakai serial ya. Serial DCE. Serial. Ini enggak ada maksudnya. Nah ini pakai serial kan. Nah serial ternyata di ISR 4331 itu kabel serialnya tidak tersedia, ini cuma COM ya. Serial. Ada yang serial ya. Adanya kabel optik. Ini apa? Sebenarnya bukan kabel serial ya. Tunggu sebentar. Coba saya cek lagi di versi yang saya gunakan yang ada serialnya ya. Bisa diatur. Dia apa? Yang itu bagian bawah itu apa yang bisa diatur? Bisa diganti. Ada yang lebih mana? Ada tiga. Baru banget. Sama aja berarti. Ini banget. Kenapa aja jangan ada baru banget.
tadi pagi juga. Kenapa ini aku di sini kan? Udah jalan. Biar aja. Ini biar aja. Oke. Kadang dulu. Bisa ya kayaknya. Udah kalau berapa sih? Ada ngaruh juga itu sebenarnya. No, Ini aku tuh disability. Nama itu. Non. Itu ada orang non. Nah, itu apa? Kamu dari benar? enggak. Oh, ternyata emang ngaco. Soalnya tadi aku 1998 Ini apa sudah nih? sudah. Sudah bisa dibuat. Sudah di close. Sudah. Bisa. Iya. Klik aja. Network. Apa dulu? Bisa tuh aku langsung kok. Kalau Nah, ini kan nggak ada ya. Sini. Serialnya nggak ada. Saya tambahkan ini ya, saya lakukan dulu, saya tambahkan. Cara nambahkan modul gitu ya, dimatikan. Masih ingat kan? Kemarin Telkom saya lah. Iya. Hah? Semester. Ngajar siapa saya lah? Iya. Saya jadi lah kemarin ini, loh. Ingat lagi dah. 2 tahun yang lalu sudah. Hampir 3 tahun Pak. Iya, hampir 3 tahun. Nah, ini serialnya ya. Di sini ada serialnya. Jadi tinggal ditambahkan modulnya. Jadi bisa ya. Tambahkan modul serial. Tiga, dimatikan dulu, tambahkan modul. Nah, rekam aja ini. Mesti login lagi kan? Ya, nyalakan. Halo. Tiga, nyalakan. Udah, tinggal dipasang aja di kabel-kabelnya. Network. Serial 0 ke serial 0. Login dulu aku. Kemudian serial 1 ke serial 0. Tapi kan ininya ya Sudah interface-nya kan? jadi supaya Punya akun di situ. konfigurasi di apa biar Mun belum muncul pakai yang ini SIM saya kira defaultnya nggak muncul ya ini ya nama Mun belum pakai yang interface-nya. SIM. Itu ada di setting bagian option kemudian preferensi. Nah di sini contoh yang always show port label. Nah ini ya always show port label yang logical workspace. Jadi biar muncul nih, jadi biar nggak bingung gitu ya Sabar. interface-nya dia terhubung kemana gitu ya. Nah kan? Ini cuma login aja kan ada bakal Server, kemudian terhubung server. Server, oke, kemudian video. kemudian Kan kalau tulisannya dulu. dari ini dari switch, ke switch. Aku sering mau video bapak dulu. Banyak kan? Ya karena ulang lagi harus diisi. Kemudian ini terhubung dengan access point. Berarti Nah, emang bisa. belum ada. Ini ada switch lagi di tengah belum sini ya. nyoba lah tadi. Ini Belum tambah daftar switch Pak. lagi. Tadi pas awal. Soalnya biasanya itu udah keisi. Pengaruh tuh sebutin aja. Zah jaga. Kita bukan. Satu aja Pak. Satu jangan aku. Ya. Makanya. Oke, terus di sini ada Nah, laptop. ada dipisah sebelah Aziz Zah. Laptopnya dua. Nah, gitu lah. Kan Zah. Saya simpan dulu, nanti saya bagikan kalian. Password email. Iya kan? Kayaknya. Iya, password email lagi. Aku mau bikin apa-apa pakai email, pasti selalu password baru. Password baru. Karena pernah password. Ini belum masuk dulu.
Yang kada bisa berarti salah tuh. Kamunya aja lah. Di copy aja sudah. Jadi dia. Bisa juga kok. Channelnya channel 6, ini pilihan frekuensi ya. Channelnya channel 6. Kemudian saya menggunakan ini untuk situasinya ya. Ini saya kasih nama kantor 123. Burung. Tulisannya. Jawabannya kan tidak. Hanya tinggal di set di sini. Wirelessnya, ini wirelessnya si laptop ya. Nah, ini bagian desktop, kemudian PC wireless. Jujur lah. Masuk kita dibagi dong. Kamu Pak baju apa? Kamu Pak baju dalam. Pak baju. Paham ya? Kita mau yuk. Belajar apa nih? Tiba-tiba pasti ngomong. Ayo. Jangan ngomong apa. Berarti salah tuh passwordnya. Atau pakai Google kan bisa nggak? Ada lo Google? Oh kejuran, berarti kejuran asli udah. Untung aku jam belum lagi bingung ya. Ini gimana. Untung masih jam ini. Terus tenang aja. Nanti coba. Belum Ini belum ada. Ada lucu. Tadi ditambahkan juga. Ini masukkan. Ini modulnya tadi. Modul ditarik sini. Kemudian ditarik sini. Lalu nanti kumpul dia. Nyalakan lagi. Nah, ini kan belum muncul. Tadi koneknya ke WiFi kantor, kemudian kita pakai security-nya ini ya kantor 23. Nah, konek kan ya? Ini juga. Nah, dimatikan dulu, kemudian kedua tarik lagi. Nyalakan lagi, pusing mah. setting lagi. Kayaknya Pak. Soalnya ada sudah dulu ulangan. Harus sertifikat ulang. Ya, dulu ya ini yang lagi Isi lagi. Nah, ini kan merah. Merah ini kan artinya dia posisinya Yang bisa diisi. apa namanya? Belum running, Bawah ya, lagi. belum online ya. Ini tinggal di kontak aja di bagian konfig. Kemudian interface-nya akan dinyalakan semua aja. Ini kan sampai yang dinyalakan semua. Non aja tuh harusan. Non aja Kak. Nyalakan semua aja. Juga Tunggu sebentar.
aja. Keluaran jadi warnanya. Nah, buka lagi. Ini langkah kedua. Secara fisik sudah terkoneksi ya, terkonek ya. Coba ini alamat Pak. Kayaknya sengaja di dalam menjelas lah, karena tahu aku Saya yang mau video. Udah dengerin dong, ada paham. Ini kan nanti pasti dibantu YouTube. Iya. Boleh nggak biar buka YouTube besok maksudnya pas ujian. Masa hari ini boleh nggak ya? Hari ini Hai. Tergantung dosennya aja yang ulang alik tuh. Ada nggak yang pada berangkat? Ada nggak yang pada berangkat? Ada. Dua. Di absen ya? Nah ini ya, ini dia kalau hijau semua ini berarti connect ya. Tinggal ini tadi apa nih? Poin dibatasi 10 akses poin. Bayangnya ada yang Data akses dan akses. Nah, untuk akses poin jenis yang saya gunakan ini tidak ada fitur untuk membatasi jumlah yang terkoneksi ya. Nah, terus gimana caranya untuk membatasinya? Bisa dari jumlah IP yang didistribusikan oleh si router atau oleh si akses point ya. Ini kan berarti akses point ini nggak bisa ya mode dia harus mode bridge. Nah, kan nggak ada settingan Jadi dia hanya meneruskan dari si router. Di router nanti tinggal kita set untuk DHCP server, nanti DHCP servernya akan diteruskan ke laptop. Nah, kita bisa ngakalin dengan membatasi jumlah IP atau range IP yang didistribusikan oleh DHCP server. Ya, jadi nanti kalau misalkan Anda menggunakan ini, terus ditanya gimana caranya membatasi aksesnya supaya 10 aja. Oke, kita membatasinya lewat range IP atau jumlah IP yang didistribusikan oleh si router atau server ya. Jadi di router ini kita bisa set DHCP servernya ya. Jadi kita set aja IP-nya cuma 10 gitu untuk poolnya. Jadi otomatis IP yang tersambung atau yang terkoneksi hanya 10 atau ya. Karena kan kalau kita lihat tadi di sini itu nggak ada dia cuma sebagai akses point murni ya, dia fungsinya sebagai bridge. Nah, ini saya nggak bisa menambahkan lagi karena ini sudah modelnya dia sebagai bridge ya. Nah, kalau sudah ini baru nanti ditentukan IP-nya ya. Nah, kalau rancang di sini IP-nya misalkan sekarang saya di sini IP-nya 172 tadi kan kelas B ya, 172.16.1
0.1/16 misalkan ini kelas B ya. Kemudian yang di server ini saya pakai IP kelas C 192.1.1 ya, ini 0. Itu ambilannya. Itu kamu nanti dicoba nanti kawan yang absennya. Absen punya. Ini saya pakai IP yang pakai subnetting. Jadi di sini saya pakai 3. Untung ya pakai ini ya. 3. Untung ya orang ini jadi. Iya. Nah, ini nanti berarti pecah ya, ini jadi 1, 2 ya. 2 buah. Nah, saya akan subnet IP yang 192.168.3.0/24. Iya. Nah, ini akan saya subnet. Ini saya pakai 24, gitu ya. Ini saya pakai 24, tapi yang merah ini saya pakai 24. IP 192.168.3.0/24. Ini kan yang merahnya ada 2 ya kan? Ada 2. Oke. Kita pakai cara gampang aja. Saya langsung pakai IP kalkulator. Yang penting kamu paham ya ini ya. Oke, langkah melakukan subnetting. Ini kan tadi 3 ya. Ini 3, kemudian 0 ya. /24 kan, tadi kan yang mau kita subnet. Kita mau rubah ke berapa? Oke, nah sekarang kita hitung. Ini kebutuhannya cuma 2 buah ini kan, karena ada router top. Nah, masih ingat Pak ini? Untuk mencari jumlah host dan mencari jumlah network. Yang kita cari kan berarti tadi kan 2 network ya kan, karena yang merahnya ada 2. Kemudian hostnya itu cuma ada 2 juga. Oke ya. Nah, jadi kita ambil yang paling gampang dulu. Kalau untuk mencari jumlah host, ya, ini langsung aja saya kasih /30 ya, jadi 30. Oke. Nah, ini subnet aslinya, ya. Ini saya subnet. Jumlah hostnya jadinya 2. Ya kan? Cukup ya 2 kan, cuma 2 tadi itu kan. Habis itu networknya tadi cuma ada 2. Networknya ini bisa sebanyak berapa? Banyak ya. Ada 64. Kemudian 128 host yang masing-masing subnetnya itu terdiri dari 2 host. Kalau ditanya dari mana 2-nya? 2 itu adalah binari dari oktet terakhir yang dipangkatkan dengan rumus. Kan kemarin ada rumus 2 pangkat N dan 2 pangkat Y, ingat nggak? Kalau masih ingat kan? Apa yang kemarin aja sudah lupa, kita pelajari apalagi yang bertahun-tahun yang lalu. Besok ya, kecuali malam ini mau coba-coba. Iya, nanti kelihatan lah kalau kayaknya justru malah makin buruk. Ini aja sengaja digelapin biar kelihatan, sengaja digelapin biar kelihatan.
cahayanya. Ada bapak-bapak buka apakah ada. Nah ya, jadi pangkat dari ini, kalau jumlah subnet itu adalah jumlah angka nolnya, jumlah angka 1. Jadi 2 dipangkatkan jumlah angka 1 di oktet terakhir ya. Tapi kalau os itu berarti jumlah pemangkatan dari 0 ya. 2 pangkat 2 berapa? 4. Terus dikurangi subnet sama network kan berarti jadi 2. Nah ini sebenarnya kalau ditanya pas ditanya ini nama ya. Ya, jadi 2-nya dari mana? 2-nya itu dari 2 pangkat 0. Pokoknya kan ada 2 biji, 2 pangkat dikurangi 2. Kan 4 tadi kan dikurangi 2. 2 tadi untuk alokasi network sama broadcast. Ya kan? Tuh. Terus 64 tadi mana? 2 dipangkat jumlah angka 1 itu berapa ya? 6. Ini totalnya gitu ya. Sederhananya itu. Jadi kalau misalkan kamu disuruh ngitung nanti caranya kayak gitu. Ya. Insyaallah. Oke ya. Nah, jadi berarti saya pakai 2 ini. Nah, ini tadi yang sudah dibicara tadi ya. Jadi saya pakai IP ini. Ini saya tambahkan, ini saya pakai yang di sini ya. Nah, yang di sini saya pakai ini. Kemudian yang di sini saya pakai yang ini. Baru lagi kan ini. Oke, selesai. Alokasi kemudian kita tentukan nanti alamat server itu alamat berapa. Biasanya server saya pasang alamat IP terakhir, interface di router saya pasang alamat IP pertama. Jadi contoh nih, ini kan server ya. Ini kan kita pakai network yang ini kan 2024. 2024 itu berarti kan alamat IP pertama itu 1, alamat IP terakhir itu 254 ya. Itu kan. Jadi alamat IP 1 saya pasang di 300. Kemudian IP 254 saya pasang di kelas internet 0. Ya. Kemudian berarti alamat gateway-nya server ini adalah alamat IP yang ada di router internet di interface 3000. Alamat gateway-nya. Nah, jadi saya kasih dulu server dulu. Ini saya kasih IP. Jadi alamat IP terakhir ya. 2.254. Subnet kelasnya 255, 224 kan, 24 pasti ini. IP-nya berarti 192.168.2.1 karena alamatnya yang pertama ya. Kemudian di router di giga 0.0, nah ini ya. Ini 192.168.2.1 dengan subnet kelasnya juga 255 ya. Ini harusnya si server ini bisa connect nih ke router ya. Cara ngeceknya tinggal kamu pilih yang ini simbol EU, tinggal ini diklik di sini terus diklik di bagian. Oke, kalau dia sukses seperti ini berarti sudah berhasil. Ya. Nah, kemudian ini serial 010 dan serial 1.1 untuk di server. IP-nya kita pakai blok IP yang ini ya tadi kan. Oke. IP pertamanya berapa? IP pertamanya 41 ya kan? Ya, nih, cek lagi di sini. Ini ya. Ya, benar.
192.3.6 ya. Kan cuma ada dua itu ya. Belum sih belum. Kayaknya narik kan makan terus yang makan jadi kan baju ya aku dijelasin kandang manusianya ya gimana yang ulang ada paling kabel itu kabel aku suruh ngajarin nah selesai tuh oh keren Coba juga ini mah nggak ada sih. Hilang. Sih ingat sih. apa itu cost ya tapi aja Bisa deh bisa. Sekarang mau. itu Berarti ada pengaturannya tuh untuk menimbulkan